Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Nurul Hidayah, dan kita masih meneruskan kajian kita membahas kitab Umdatul Ahkam, di mana kita sudah masuk ke bab ke-11, bab menghadap kiblat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjelaskan beberapa hadis yang berkenaan dengan masalah kiblat ini, maka sedikit kita akan membahas tentang kisah daripada kiblat ini sendiri. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa yang dimaksud kiblat di sini adalah menghadap Baitullah Al-Haram, lebih khusus menghadap Ka'bah Al-Musyarrafah, Ka'bah yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita membahas tentang masalah menghadap kiblat, sedikit atau ringkasan sedikit kita menghadap ataupun pembahasan seputar pembangunan Ka'bah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Ka'bah secara khusus dan Masjidil Haram secara umum adalah tempat yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berdasarkan 9 perkara. Kenapa Ka'bah itu menjadi sebuah kemuliaan bagi kita kaum muslim? Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mensucikan Ka'bah itu sendiri. Dan itu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj 26. Wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruka'is sujud. Wa Ibrahim, sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang berdiri salat, serta bagi orang-orang yang ruku dan sujud. Tentu Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Ibrahim untuk mensucikan rumah Allah, Baitullah Al-Haram, karena tempat itu akan menjadi tempat ibadah dan tempat manasik baik haji ataupun umrah, sehingga Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk mensucikan rumah Allah. Maksudnya disucikan dari kesyirikan dan juga kemaksiatan-kemaksiatan atau dari kotoran-kotoran secara umum. Ini yang pertama. Yang kedua, mulianya Ka'bah, karena Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan Ka'bah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita kenal dengan sebutan Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala.
dan sesuatu yang disandarkan kepada Allah menjadi mulia. Apapun yang disandarkan kepada Allah, maka sandaran itu menjadi mulia. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan Mekah menjadi kota yang suci sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Tentu tidak lain karena kemuliaan Baitullah yang ada di dalamnya. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza baladun harramahullahu yauma khalaqas samawati wal ardh." Sesungguhnya negeri ini, maksudnya Mekah, adalah negeri yang sangat dimuliakan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Tentu karena kehormatan dan kemuliaan Ka'bah yang ada di dalamnya. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah dari orang-orang yang hendak menghancurkannya. Seperti ma'ruf dalam kisah Ashabul Fil yang Allah tuangkan dalam suratul Fil ayat 1 sampai 5. Bagaimana tentara Abrahatul Ashram datang dengan pasukan bergajah, kemudian dihancurkan Allah dengan burung ababil, menunjukkan bahwa Allah tidak suka siapapun yang mengganggu Baitullah, menunjukkan bahwa Baitullah itu bukan rumah biasa, tapi itu rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat Allah agungkan. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar datang ke Ka'bah untuk melaksanakan haji dan umrah, dan Allah tidak perintahkan ke tempat-tempat lain selain daripada Ka'bah. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan kewajiban bagi Allah atas manusia adalah melaksanakan haji bagi yang mampu melakukan di perjalanannya. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan buang hajat besar ataupun kecil menghadap kiblat atau membelakanginya. Tidak lain dan bukan larangan kencing ataupun buang hajat besar menghadap kiblat ataupun membelakanginya, karena dia telah melakukan pelecehan kepada hal yang sangat dimuliakan dan dihormati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa Ka'bah itu sesuatu yang sangat mulia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu." Apabila kalian hendak buang hajat besar, jangan kalian arahkan ke kiblat atau membelakangi kiblat, tetapi arahkan ke timur dan barat. Kemudian yang nomor 7, Nabi SAW melarang saat sholat ketika seseorang hendak mengeluarkan dahak atau ludah diarahkan ke kiblat, tapi hendaklah kemudian diarahkan ke samping kiri. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man tafala tujahal kiblati jaa yaumal qiyamah tafluhu baina ainaihi." Siapa yang meludah menghadap kiblat ketika dia salat, maka dia akan datang pada hari kiamat, ludahnya akan kembali kepada kedua matanya. Dan ini menunjukkan bagaimana Allah muliakan sampai membuat hukuman baik di dunia ataupun di akhirat bagi orang yang melecehkan Ka'bah. Kemudian yang nomor 8, bahwa sebaik-baik majelis
adalah majlis yang menghadapkan dalam majlis itu menghadap kiblat. Kata Nabi SAW, inna likulli syai'in sayyida wa inna sayyidal majalis qubalatal qiblah. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada pimpinannya, dan pimpinan majlis itu adalah menghadap kiblat. Dan yang terakhir, bahwa kiblat ataupun Ka'bah adalah tempat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala diibadahi di permukaan bumi. Dan itulah rumah Allah yang pertama kali diletakkan untuk manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah dari 9 perkara ini, maka kita tahu tentang kemuliaan dan keagungan Ka'bah yang merupakan kiblat kaum muslimin. Pertanyaan pun muncul, kapan kiblat ini didirikan? Habis baterainya. Ada baterai? Dengan caranya. Baik. Jadi kapan Ka'bah ini didirikan dan siapa yang mendirikannya? Terjadi silang pendapat di antara para ulama. Siapa yang mendirikan Ka'bah pertama kali? Berkata Ali ibn Abdul Qadir At-Tabari rahimahullahu taala, sebagaimana dicantumkan di beberapa kitab para ulama, beliau mengatakan, Ali ibn Abdul Qadir At-Tabari rahimahullahu taala, wa buniyat kalba al-Ka'batu asy-syarifatu 11 marratan. Ka'bah itu dibangun 11 kali. Jadi sejak didirikan sampai hari ini, Ka'bah itu sudah dibangun 11 kali. Jadi awalnya dibangun, kemudian rusak, dibangun lagi, rusak lagi, dibangun lagi, rusak lagi, dibangun lagi, sampai 11 kali. Dan yang pertama adalah binaul malaikati. Pertama yang membangun Ka'bah adalah para malaikat. Jadi para malaikatlah yang membangun Ka'bah yang ada di bumi ini. Makanya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ketika diusir dari sorga, ada yang mengatakan Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka dan Hawa diturunkan di Jeddah. Kemudian kedua manusia mulia ini saling mencari, ketemulah di Arafah. Maka mereka pun kemudian berdoa kepada Allah dengan membaca kalimat yang Allah ajarkan tentang kalimat-kalimat taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Allah terima taubatnya. Setelah Nabi Allah Adam diterima taubatnya di tanah haram, di tanah halal, karena Arafah itu sebagiannya halal, sebagiannya haram tanahnya. Makanya boleh orang mengambil mikot di Arafah karena ada tanah haramnya di situ, perbatasan halal haram. Lah ketika Nabi Allah Adam bertobat, dia masih di tanah halal. Kemudian setelah diterima taubatnya, dia masuk ke tanah haram, kemudian menuju Ka'bah, dan Ka'bah sudah ada. Maka Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam kemudian melakukan ibadah. Itulah ibadah pertama yang dilakukan Nabi Allah Adam sebagai manusia pertama yang hidup di bumi.
Tapi seiringnya waktu kemudian Ka'bah pun rusak. Kemudian setelah itu dibangun oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, diperbaiki oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Tapi setelah kemudian Adam meninggal dunia, maka Ka'bah pun menjadi rusak. Sebelum Adam alaihi salatu wassalam meninggal dunia, dia berwasiat kepada putra bungsunya, namanya Nabi Allah Syith alaihi salam, agar setelah wafatnya Ka'bah diperbaiki. Akhirnya oleh Nabi Allah Syith alaihi salam pun Ka'bah diperbaiki. Kemudian setelah Syith meninggal, datang zaman Idris, kemudian datang zaman para nabi setelahnya, sampai kepada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Ka'bah pun rusak dan terkubur dengan tanah. Maka setelah kemudian putra Ibrahim Ismail dewasa, dan juga istri Ibrahim Sarah meninggal dunia, maka kemudian Ibrahim pun hijrah dari Palestina, kemudian tinggal di Mekah bersama anaknya Ismail. Disitulah dia mendirikan Ka'bah dari pondasinya. Artinya pondasinya sudah ada, cuman mendirikan dari di atas pondasinya. Tetapi kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meninggal, Ismail juga meninggal, Ka'bah pun kemudian rusak lagi. Kemudian oleh kabilah Amalika. Kabilah Amalika diperbaiki. Tapi setelah kemudian kabilah Amalika juga sudah jauh waktunya, zamannya, kemudian rusak, maka kemudian diperbaiki lagi oleh suku Jurhum. Suku Jurhum ini adalah kabilahnya istri daripada Ismail, karena Ismail itu orang Palestina, bukan orang Arab. Dia menikah dengan suku Jurhum, dan suku Jurhum itulah penduduk awal kota Mekah. Penduduk awal kota Mekah itu suku Jurhum dari Yaman. Tapi setelah kemudian Jurhum kalah oleh kabilah Khuza'ah, maka kemudian sedikit demi sedikit ajaran Ismail, ajaran Ibrahim memudar. Karena pemimpin Khuza'ah Amr bin Luhai, kemudian dialah yang mengawali era pergantian keyakinan tauhid menjadi keyakinan syirik. Ketika dia safar, kemudian dia singgah di perkampungan di Syam, dia melihat perkampungan itu banyak yang menyembah berhala. Kemudian Amr ibn Luhai tertarik dengan satu berhala, karena ketika ditanya apa fungsinya, dia mengatakan untuk menurunkan hujan. Dia teringat Mekah itu gersang, perlu hujan. Maka Amr ibn Luhai meminta agar Hubal dibawa. Maka dibawalah Hubal dari Syam, kemudian diletakkan di tengah-tengah Ka'bah. Sejak Hubal berdiri, akhirnya banyak berhala yang merajalela di kota Mekah, sampai zaman Nabi SAW yang disebut dengan zaman jahiliyah. Makanya Rasul mengatakan orang yang pertama kali merubah agama Ibrahim dan Ismail adalah Amr ibn Luhai al-Khuzai. Lah suku Jurhum yang dikalahkan oleh orang-orang Khuza'ah, mereka sempat juga memperbaiki Ka'bah dan juga berhasil menimbun Zam-Zam sebelum diambil oleh Khuza'ah, sehingga Zam-Zam tidak ditemukan ratusan tahun, baru ditemukan di era kakek Nabi SAW Abdul Muttalib. Karena mimpi, kemudian dia mengikuti alir mimpinya, akhirnya mendapatkan petunjuk, digali, maka kemudian air Zam-Zam ditemukan kembali sampai hari ini. Zam-Zam akan terus ada airnya. Kemudian setelah suku Jurhum kalah dengan Khuza'ah, kemudian Ka'bah roboh. Maka oleh Bani Qusay, kakek buyut Nabi SAW Qusay, kemudian dibangun kembali dan diperbaiki. Tapi kemudian setelah zamannya waktu berlalu, terjadi perang di masa Quraisy,
dan juga terjadi banjir di masa Quraisy sehingga perang dan juga banjir itu merobohkan sebagian bangunan Ka'bah. Maka Al-Walid ibn Mughirah dan juga para pembesar Quraisy ketika itu hendak memperbaiki Ka'bah. Tapi sebagian mereka takut karena peristiwanya robohnya Ka'bah itu mereka masih teringat dengan peristiwa tragedi Abraha yang dihancurkan. Mereka takut kalau Ka'bah dirobohkan kemudian dibangun ulang akan muncul burung ababil. Tapi Al-Walid ibn Mughirah memastikan bahwa beda kita dengan Abraha. Kalau Abraha itu datang menghancurkan, kalau kita datang memperbaiki. Biar aku coba dulu robohkan, kalau sesuatu terjadi aku yang menang. Maka Al-Walid ibn Mughirah merobohkan dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian setelah dirobohkan mereka pun berdiskusi dari mana biaya membangunnya. Maka orang-orang Quraisy sepakat pokoknya masing-masing orang menyumbang untuk membangunnya dengan syarat dana yang masuk dari dana yang halal bukan yang haram. Sehingga karena dana-dana halal itu sulit didapatkan, akhirnya kemudian mereka pun membangun Ka'bah ala kadarnya. Sehingga ketika Ka'bah dibangun ala kadarnya, maka Ka'bah itu tidak sampai seperti yang dibangun Ibrahim, tetapi hanya mampu membangun separuh. Dan separuhnya akhirnya dilingkari dengan bangunan yang melingkar yang disebut dengan Hijr Ismail. Sebenarnya Hijr Ismail itu bagian daripada dalam Ka'bah, tapi karena kurang dananya akhirnya separuh saja. Untuk menunjukkan itu areal Ka'bah dibuatlah tembok melingkar. Jadi kalau orang solat di Hijr Ismail, dia sudah solat di dalam Ka'bah sebenarnya. Dan biasanya kalau umrah itu ada waktu-waktunya. Kalau perempuan itu jam 9 biasanya diperbolehkan solat di Hijr Ismail. Kalau laki-laki malam. Ya. Wallahu a'lam. Lah tapi kemudian setelah Quraisy membangunnya dan kurang dana sehingga hanya dibangun separuh, Ka'bah ini pernah hancur kembali di zaman Khalifah Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair ini dia khalifah setelah Yazid bin Muawiyah. Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah. Kalau kita urut, Rasul meninggal diganti Abu Bakar. Abu Bakar meninggal diganti Umar. Umar meninggal diganti Utsman. Utsman meninggal diganti Ali. Ali meninggal diganti putranya Hasan. Sampai di sini Khulafaur Rasyidin. Kemudian tumbang Khulafaur Rasyidin, naik kerajaan. Kemudian raja pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah meninggal diganti putranya Yazid bin Muawiyah. Kemudian Yazid bin Muawiyah meninggal diganti putranya yang namanya Muawiyah ibn Yazid, tapi lemah kekuasaannya. Sehingga karena lemah kekuasaannya, maka dari arah kota Madinah Abdullah ibn Zubair memproklamirkan diri menjadi khalifah. Maka semua berbaiat dan orang-orang pun meninggalkan Muawiyah ibn Yazid karena lemahnya. Sejak itulah Abdullah ibn Zubair berkuasa. Tetapi ada yang tidak mau ikut berbaiat, namanya Marwan ibn Hakam, yang kemudian memberontak. Di mana pemberontakannya dipimpin oleh Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Ketika Hajjaj mengepung Madinah Mekah, maka perang itu menghancurkan Ka'bah. Sampai kemudian Ka'bah itu sudah tidak berbentuk. Maka Abdullah ibn Zubair membangun kembali persis seperti yang dibangun oleh Ibrahim, bukan seperti yang dibangun orang Quraisy. Jadi disempurnakan di zaman Abdullah ibn Zubair. Tapi kemudian setelah meninggal Abdullah ibn Zubair oleh Hajjaj ibn Yusuf, justru ditumbangkan lagi. Kemudian dikembalikan kepada bangunan di masa Quraisy. Padahal sudah betul Abdullah ibn Zubair ini mengembalikan bangunan Ka'bah seperti bangunan Ibrahim, bukan persegi tetapi persegi panjang, bukan kotak. Kalau sekarang kan kotak modelnya. Kalau zaman Ibrahim kan persegi panjang, dia kayak meja begini, ya persegi panjang namanya ya. Tapi dirobohkan, disekat lagi di sini hanya seperti bangunan orang-orang Quraisy oleh Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Di zaman Imam Malik
di zaman Imam Malik. Maka ketika kekuasaan Murad Khan, khalifah keberapa waktu itu, Imam Malik rahimahullahu ta'ala ditanya, bagaimana kalau kita tumbangkan wahai imam, karena engkau kan bisa berfatwa, engkau menjadi mufti Madinah dan Mekah, pasti semua mendengarkan kamu. Bagaimana kalau kita robohkan saja Ka'bah itu, kemudian kita bangun seperti Ibrahim, karena hajat sudah merusaknya. Tapi Imam Malik rahimahullah telah menolak dan mengatakan bahwa jangan, biarkan seperti itu. Kalau kita robohkan kemudian kita bangun, maka Ka'bah akan menjadi permainan para khalifah. Asli dibangun, dirobohkan, dibangun, sampai kapan, kata Imam Malik? Biarkan seperti itu. Makanya Ka'bah sejak zaman fatwa Imam Malik keluar sampai hari ini, ya tidak dirubah, tetap atas bangunan Quraisy, bukan atas bangunan Ibrahim, karena sebuah kemaslahatan. Sebenarnya Nabi SAW sendiri pernah ngomong sama Aisyah, wahai Aisyah, kalau bukan karena fitnah dari kaumku, mereka akan mengejek aku, sudah kurobohkan Ka'bah itu, sudah kubangun seperti bangunan Ibrahim. Tapi karena aku takut fitnah, maka aku tidak berani, kata Nabi. Menunjukkan Nabi SAW juga hati-hati dalam berdakwah, jangan sampai menyinggung hati-hati orang-orang awam, karena tujuan Rasul mendekati mereka, bukan untuk keras kepada mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tetapi kalau kita ringkas dari pembangunan Ka'bah ini, berarti di sini ada hal yang diperselisihkan dan ada hal yang disepakati. Adapun yang diperselisihkan, Ka'bah dibangun para malaikat, kemudian dibangun Nabi Adam, kemudian dibangun Nabi Syith, kemudian juga dibangun oleh orang-orang Amalikah, dibangun oleh orang-orang Qusay ibn Kilab, dan dibangun oleh Abdul Muttalib. Tapi yang disepakati berdasarkan Quran, Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena Quran yang mengatakan seperti itu. Wa id yarfa'u Ibrahimu qawa'ida minal baiti, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan bangunan Baitullah. Dari sini kita tahu nas Al-Quran mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah itu Ibrahim, walaupun Ibrahim tidak membangun dari pondasi, karena Allah mengatakan meninggikan, bukan membangun dari pondasi. Lah siapa yang memondasi, itulah yang jadi perselisihan ulama tadi. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Adam, ada yang mengatakan Syith, dan begitu seterusnya ya. Kemudian juga yang disepakati adalah pembangunan orang-orang Quraisy. Itu sepakat orang-orang Quraisy berdasarkan sejarah. Kalau kita membaca sejarah Nabi, ketika Nabi berusia belasan tahun, terjadi perang antara kabilah-kabilah itu, sehingga perang itu menjadikan Ka'bah rusak. Sehingga Nabi SAW akhirnya bersama para pembesar Quraisy memperbaiki Ka'bah, tapi dananya tidak cukup karena dari dana yang halal. Akhirnya Ka'bah itu hanya dibangun separuh dan menjadi separuhnya menjadi Hijr Ismail. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara sejarah pembangunan Ka'bah dari zaman ke zaman. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita baca satu hadis dari bab menghadap kiblat ini. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi wa kana ibnu Umar yaf'aluhu, wa fi riwayatin kana yutiru ala ba'irihi, wa li Muslimin ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubata, wa lil Bukhari illa al-fara'id. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi SAW mengerjakan salat sunnah di atas punggung unta kemanapun arahnya menghadap. Artinya tidak mesti arah kiblat. Beliau memberikan isyarat dengan kepalanya. Ibnu Umar pun melakukan hal yang sama.
Dalam riwayat Nabi melakukan salat witir di atas unta. Dalam riwayat Muslim dikatakan akan tapi Nabi tidak mengerjakan salat wajib di atas unta. Dalam riwayat Bukhari dikatakan kecuali salat wajib Nabi tidak mengerjakan di atas unta. Artinya salat wajib tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan. Yang boleh dilakukan di atas kendaraan itu hanya salat sunnah saja. Lalu macam mana orang-orang yang ada di pesawat, di kereta, di bus dan yang semacamnya? Kalau mereka bisa turun. Artinya umpamanya kalau turun masih bisa dijamak. Pesawat terbang jam 11. Kemudian landing turun jam 4. Berarti kan masih bisa dijamak tuh antara zuhur dan asar. Jangan sholat di pesawat, sholat di darat. Karena tidak sah hukumnya sholat di atas kendaraan, sholat wajib itu. Kecuali darurat. Darurat itu kalau seandainya pesawatnya jam 11, kemudian nanti datangnya tengah malam seperti orang umroh 8 jam gitu ya, maka darurat, terpaksa sholat di pesawat namanya. Karena tidak mungkin turun. Tapi kalau memungkinkan turun. Karena pada dasarnya sholat wajib tidak boleh dilakukan di kendaraan. Yang boleh dilakukan itu hanya sholat sunnah saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukum orang itu boleh tidak menghadap kiblat dalam beberapa kondisi. Salah satunya di sini saat sholat sunnah dan dia berada di atas kendaraannya. Pada dasarnya dia boleh ketika takbiratul ihram menghadap kiblat. Selebihnya kendaraan mau mengarah ke mana saja tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit seseorang boleh tidak menghadap kiblat. Pamannya dia terbaring. Kalau pamannya digerakkan ke arah kiblat akan memadaratkan sakitnya. Tidak usah, biarkan kemana dia menghadap, disitulah dia sholat. Kemudian yang ketiga, dalam kondisi takut. Seperti dalam peperangan yang berkecamuk. Sekarang kan banyak perang nih ya. Ada Thailand, Kamboja, ada Israel, Palestina, ada Rusia, Ukraina. Wallahu alam negara mana lagi mau perang. Tapi dalam kondisi perang ini yang disebut dengan salatul khauf, salat dalam posisi takut, itu tidak disyaratkan menghadap kiblat, yang penting salat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun kalian arahkan disitulah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, hal as-safar, dalam kondisi safar dengan kendaraan masa kini. Kalau kendaraan masa dulu pakai kuda, pakai unta masih bisa lah dihadapkan ke kiblat sebentar kemudian diarahkan ke tempat lain kan. Tapi kalau pesawat kan tidak mungkin kita datang ke pilot gitu, bang ke kiblat sebentar bang, nggak bisa kan. Yang ngikutin arah pesawat kan itu ya. Atau kereta yang lurus nggak belok-belok ya, bus begitu juga. Maka kalau dalam posisi safar dan dia tidak bisa turun dari kendaraan, maka dia boleh menghadap ke arah kiblat atau ke arah yang lainnya. Inilah diantara perkara seseorang itu boleh menghadap kiblat dan tidak menghadap kiblat. Kemudian juga hadis yang lainnya, An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala bainama an-nasu bi Quba fi salati subhi ija'ahum atin faqala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata qur'anun wa qad umira an yastaqbila al-qiblata fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila syam fastadaru ila al-ka'bati. Ibnu Umar menuturkan bahwa orang-orang yang berada di Kuba sedang mengerjakan salat subuh. Tiba-tiba ada orang yang datang dan mengatakan, sungguh semalam Al-Quran telah turun kepada Nabi. Beliau diperintahkan untuk menghadap kiblat. Oleh karena itulah menghadaplah kalian kiblat. Tatkala itu wajah-wajah mereka menghadap ke Syam, mereka lantas berputar 180 derajat ke arah Ka'bah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan tentang sejarah pengalian kiblat. Jadi Nabi SAW seketika di Mekah, beliau menghadap dua kiblat. Jadi ketika beliau di Mekah,
beliau menghadap dua kiblat. Jadi sambil menghadap ke Syam, dia pun menghadap ke Ka'bah. Umpamanya Syam di sana, ya, Ka'bah di sini, ya Nabi sholat di sini. Jadi sekalian ke Ka'bah, sekalian ke Syam. Ketika di Mekah, dua kiblat diarahkan. Tapi ketika di Madinah mustahil menggabungkan dua kiblat, karena antara Mekah dan Syam itu balik dan belakang kan begitu ya. Kalau menghadap ke Syam membelakangi Ka'bah, kalau menghadap Ka'bah membelakangi Syam. Sehingga Nabi SAW selama 6 bulan berada di, ada yang mengatakan 9 bulan berada di Madinah, Nabi menghadapkan kiblatnya ke arah Syam dan membelakangi Ka'bah. Tapi setelah 6 bulan, yang mengatakan 9 bulan, turun ayat ujian bagi kaum muslimin tentang pengalihan kiblat dari Baitullah Al-Maqdis menuju Baitullah Al-Haram. Di sini Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pengalihan kiblat ini Nabi dicemooh. Orang-orang Yahudi mengatakan, itu agama apa itu katanya? Masa agama main-main kiblat katanya? Ini agama enggak benar. Memprovokasi orang Yahudi itu. Orang-orang musyrik malah mengatakan, gimana si Muhammad itu? Kemarin dia sholat menghadap Baitul Maqdis, sekarang menghadap ke kiblat kami. Jangan-jangan dia mau balik lagi ke agama kami gitu. Orang-orang musyrik buat gaduh lagi. Akhirnya kemudian sempat Nabi goncang gara-gara pengalihan kiblat ini. Tapi ini ujian bagi kaum muslimin. Makanya kemudian Nabi SAW dengan tegas, Allah sudah memerintahkan kita menghadap kiblat, hadapkan ke kiblat, belakangi Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan alasannya, kenapa Nabi SAW bertahan beberapa bulan menghadap Baitul Maqdis? Karena yang dihadapi di Madinah itu bukan orang musyrik, tapi orang Yahudi. Jadi dengan menyamakan kiblat, mudah-mudahan hati Yahudi tertarik masuk Islam gitu ya. Tapi sudah beberapa bulan tidak ada satupun Yahudi yang masuk Islam. Jengkel Nabi. Ini sudah didekati, kiblatnya sudah disamakan, tak juga mau masuk Islam kan? Akhirnya Nabi selalu memandang ke langit dan ingin kiblatnya dirubah. Sejak itulah turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami sudah melihat wajahmu selalu ditengadahkan ke langit dan kami tahu engkau suka arah kiblat. Maka Rasulullah mengatakan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang malam ini juga arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Masalahnya ketika ayat ini turun, orang-orang yang di Kubah tidak tahu. Karena kita tahu bahwa Kubah ke kota Madinah kan cukup setengah jam naik bus itu kan. Kalau jalan kaki bisa 2 jam kan itu ya. Jadi cukup jauh, orang-orang Kubah tak tahu, apalagi turunnya di malam hari. Lah ketika esok hari orang-orang Kubah sedang sholat subuh, mereka tidak tahu kalau kiblat sudah dipalingkan. Mereka sedang sholat subuh menghadap Baitul Maqdis. Ketika rakaat pertama selesai, masuk ke rakaat kedua, utusan Rasul baru datang memberitahu, ala wa innal qiblata qad surifat. Kiblat sudah dialihkan, jangan lagi menghadap Baitul Maqdis. Bayangkan dalam posisi ruku di rakaat kedua, sahabat berputar 180 derajat. Bayangkan. Tadinya menghadap Baitul Maqdis ke sana, 180 derajat putar ke sana. Dalam posisi ruku mutar. Setelah mereka sholat, mereka menghadap Nabi, ya Rasulullah, apakah rakaat pertama kami sia-sia? Karena turun ayat itu turun semalam, sementara kami tidak tahu apakah rakaat kami sia-sia, apakah rakaat yang kedua saja yang diterima. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat bahwa sholat kalian diterima, baik rakaat pertama atau rakaat kedua. Baik rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis karena ketidaktahuan, atau rakaat kedua menghadap Ka'bah setelah pemberitahuan. Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian, kata Allah. Dari sini maka sejak pengalian kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram, sejak itu kiblat kaum muslimin tidak pernah berubah sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, bahkan sampai Ka'bah dihancurkan oleh Dzu Suwaikotaini di akhir zaman. Tetap arah kita ke Ka'bah. Kemudian hadis yang terakhir di sini, An Anas bin Sirin qala, istaqbalna Anasan hina qadima minasyam falaqinahu bi'aini tamri fara'aituhu yusalli ala himar wa wajhuhu min dza'al jani yakni an yasaril qiblah faqultu ra'aituka tusalli ghairil qiblati
Faqala laula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma fa'altuhu. Anas bin Sirin mengatakan, kami menyambut kedatangan Anas bin Malik ketika dia tiba di Syam. Kami menemuinya di satu tempat namanya Ainu Tamar. Kulihat dia mengerjakan salat di atas keledai dan wajah beliau menghadap ke arah ini. Maksudnya ke sebelah kiri kiblat, tidak menghadap kiblat langsung. Anas bin Sirin bertanya, kenapa tadi aku melihat engkau wahai Anas mengerjakan salat tidak menghadap kiblat? Maka Anas bin Malik menjawab, sekiranya aku tidak melihat Rasul pernah mengerjakannya, enggak mungkin aku kerjakan, kata. Aku ini mengerjakan seperti yang dikerjakan Nabi. Karena posisi orang di atas kendaraan itu tidak mewajibkan menghadap kiblat. Dia mengikuti arah kendaraan laju. Itulah yang dilakukan Rasul. Maka Anas bin Malik, kalau Rasul tidak pernah mengerjakan, ngapain aku kerjakan, katanya. Tapi karena aku pernah melihat Rasul melakukan seperti ini, maka aku lakukan. Begitulah ittiba para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi sudah dijelaskan kondisi-kondisi orang yang boleh menghadap selain daripada kiblat. Wallahu a'lam. Ini secara ringkas keterangan tentang bab ke-11. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam. Itu umum dalam setiap salat. Umum dalam setiap salat. Iya, jadi ketika salat sunnah, salat wajib di masjid sini, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, pokoknya di semua masjid, ketika salat di rumah, umpamanya nih, ibu habis makan lupa sikat gigi. Kemudian ada satu butir nasi nempel di gigi, kan biasanya tekunyah tuh. Gitu kan? Jangan gini, jangan gitu. Tapi ludahkan ke kiri. Nah, gitu. Atau kalau tidak, mungkin ibu pakai jilbab bisa. Namanya pakai jilbab, taruh di jilbabnya. Tapi jangan diludahkan. Jangan begitu. Nanti pada hari kiamat ludah akan balik ke mukanya. Ya. Itu maksudnya. Ya.